udah jelas nih. Kampret nih sudah ndak ada. Yang ada itu apa? Kadrun. Kadrun, saudara, kadrun. Tahu kadrun tidak? Kadrun itu adalah orang-orang yang keasing-asingan. Jadi orang Indonesia, orang bangsa Indonesia, orang-orang yang memang betul-betul mengaku katanya orang Indonesia tetapi kehilangan jati diri bangsanya, lah itu kadrun itu. Jelas ideologinya sangat berbeda sekali antara kampret dengan kadrun, beda. Cebong dengan kadrun itu beda. Jadi selesai 2019 istilah cebong itu sudah tidak ada. Setelah 2019 istilah kampret pun sudah tidak ada. Yang ada adalah kadrun. Kadrun, tahu kadrun nggak kalian? Nah, kadrun itu adalah berpengaruh bukan karena politik praktis, bukan, tetapi karena ideologinya. Ideologinya yang memang tidak seideologi dengan kita. Kalau kita ini semuanya mungkin insya Allah berafiliasi, afiliasi kita ini ideologinya ini adalah kepada kebangsaan. Tetapi kali kadrun itu tidak, membenci bangsanya, ya kan? Membenci NKRI, tidak pengen NKRI damai, bikin kisruh terus. Itu kadrun. Kenapa ya? Kehilangan jati diri bangsanya. Nah ini sekarang saya ketawa aja. Tiba-tiba Caimin, ketua umum PKB ini berangkulan secara politik digandeng oleh Anies Baswedan. Kita semuanya itu tahu Anies Baswedan itu adalah pelopor utama. Dan saya ulangi lagi ya, tadi agak sinyalnya. Dan kita semuanya kan tahu bahwa Anies Baswedan itu, ya mungkin Aniesnya bisa jadi bagus ya. Anies itu adalah salah satu orang atau pelopor yang menyuburkan organisasi-organisasi terlarang. Dan Anies itu didukung oleh kelompok-kelompok organisasi terlarang yang telah dibubarkan oleh negara. Afiliasinya macam-macam. Ada yang terafiliasi kepada teroris, kelompok-kelompok ekstremis, kelompok-kelompok intoleran, kelompok-kelompok radikalis. Itu semuanya ada di kubunya Anies Baswedan. Lah sekarang kok yo tiba-tiba itu saya nggak nyangka jujur. Kenapa? Ketika Anies ini menjadikan Caimin atau ketua umum PBNU ini sebagai calon wakil presiden, ini sangat lucu sekali. Ini sangat lucu sekali. Wakil lagi. Lah kalau Caiminnya jadi kepala negara masih mending itu. Kenapa? Saya sangat menyayangkan ketika kita semuanya tentu tahu bahwa PKB itu afiliasi terbesar ya. Simpatisan atau pendukungnya PKB ini rata-rata terafiliasinya adalah kepada Nahdlatul Ulama atau NU. Walaupun NU dengan PKB itu berbeda, tetapi warnanya hampir sama. Warnanya hampir sama, ya. Nah ini sangat membahayakan sekali. Terus jangan karena kepentingan politik pribadinya Caimin sama Anies, terus ada narasi sudah saatnya berangkulan. Wah, sudah tidak ada cebong dan kampret. Wah, selamat tinggal cebong dan kampret. Wah, bukan seperti itu. Yang jadi masalah, ingat ya, kader PKB dan simpatisan-simpatisannya mayoritas terafiliasinya adalah ke Nahdlatul Ulama. Saya hanya takut, sedangkan yang di Anies sebelah pendukungnya ini adalah kelompok-kelompok ekstremisme, HTI, Wahabi, semuanya komplit lengkap ada di Anies semua pendukung itu. Lah, sekarang posisinya Caimin itu bukan sebagai calon presiden, bukan, tetapi hanya wakil. Nah, ketika PKB ini dikuasai oleh kadrun, ya wassalam. Nah, orang-orang di dalam PKB ini rata-rata adalah orang-orang Nahdijin
Rata-rata orang Nahdliyin, walaupun kita tidak membawa PBNU tidak. Tetapi rata-rata karena warnanya sama. Karena rata-rata PKB itu warnanya adalah orang-orang NU. Wah, pas banget ini. Maka tidak salah ketika kemarin geger-geger masalah nasab. Masalah nasab, ya jawabannya sebetulnya sudah dapat kok. Kenapa sih kok kenapa sih masalah itu yang rame-rame saja tidak diselesaikan dengan diskusi, tetapi dengan marah-marah? Ternyata ada politik. Ternyata ada politik, ini semuanya terkait. Ini semuanya terkait ini. Ujung-ujungnya apa? Ya memang sudah. Jawabannya sudah dapat gitu lah. Ya orang-orang itu sendiri yang pakai peci, pakai sarung yang sudah jadi pengkhianat itu banyak. Yang jadi pengkhianat itu banyak. Lala, ya Allah, jangankan kalau ada seandainya isu Caimin itu berkhianat kepada Gus Dur, itu udah biasa. Lewat soal nasab pasti berkhianat banyak kok. Gitu loh. Jadi, ya tunggulah kehancuran PKB. Ya salam. PKB, tunggulah kehancuran PKB. Saya yakin PKB di rumput bawah, di akar rumput bawah ini terpecah belah, bubar. PKB di bawah ini simpatisannya bubar. Ketika ini dikawinkan dengan kadrun, bubar dah. Ini kepentingan pribadi, bukan kepentingan PKB secara menyeluruh, bukan. Ini kepentingan ketua umumnya. Ini kan parah ini, sangat parah sekali gitu loh. Dalihnya apa? Dalihnya adalah untuk persatuan antara cebong dan kampret biar akur katanya. Nah, akur dari dulu itu hanya cuma narasi media kok, terlalu baper. Akur dari dulu juga. Emang ada bantai-bantian? Nggak ada. Ini yang bahaya bukan masalah cebong dan kampret, ini masalah ideologi. Pendukungnya Anies ini ideologinya, afiliasinya bukan moderat, tidak nasionalisme. Ingat itu, saya kasih tahu untuk PKB ya. Saya kasih tahu ini kritik. Ya, saya juga salah satu simpatisan soalnya. Ya. Ini bukan masalah cebong dan kampret, bukan. Ini masalah ideologi. Ideologi pendukung-pendukungnya calon presiden yang sana, Anies Baswedan, ini komplit. Syiah yo ada, Wahabi yo ada, HTI yo ada, orang 212 yo tempatnya, Partai Umat apalagi. Dia membesarkan populasi ideologinya. Coba. Ini sama-sama pengkhianat jadinya. Sama-sama pengkhianat bersatu. Saya pastikan PKB di akar rumput bubar. PKB di akar rumput bubar. Simpatisan yang tadinya fans bubar. Orang-orang NU, orang-orang Nahdliyin yang tadinya itu masih getol ikut menyuarakan dukung PKB karena warnanya warna Nahdliyin ya kan, bubar. Hati-hati. Ini soal ideologi nggak sembarangan loh. Jangan payah. Caimin itu ingin menghancurkan PKB gitu loh. PKB itu Masya Allah, kasihan. PKB itu bentukan daripada Gus Dur. PKB itu memiliki sanad yang jelas kepartaiannya, dibangun oleh orang-orang yang berilmu, tetapi sekarang dirampok, dihianati. Sekarang ini menjadi sesuatu yang ya bisa win-win solution untuk urusan pribadi kepada para kadrun, para pengasong khilafah. Nah, ini kemoderatan PKB. Kemoderatan PKB ini akan luntur karena dijajah lagi. Ya iyalah, wong kumpulnya maling ya bakal jadi maling, kumpulnya karo pengkhianat bakal jadi pengkhianat, kumpul sama penipu bakal jadi penipu. Iya, wong dodolan mie ayam ya saingannya karo penjual mie ayam, orang jualan bakso ya saingannya sama penjual bakso, ya kan begitu. Itu udah kumalamnya seperti itu ya. Oke. Bahaya itu, bahaya. Udah. Kembali ke khitoh aja deh. Kembali. Ya. Ingat pesan saya waktu itu, yang penting jangan Anies. Jangan Anies, bahaya karena ini perangnya adalah perang ideologi,
bukan perang fisik. Ini adalah perang-perang ideologi, bukan perang fisik. Hati-hati. Penyebaran mereka masif di media sosial, di dunia nyata, di darat, lewat partai-partai yang memiliki kepentingan. Hati-hati. Ini perangnya perang ideologi. Bangsa kita ini mau dijajah pelan-pelan secara ideologis. Wes toh. Ya nanti lama-lama akan begini, lama-lama akan begitu, terkikis, habis sudah Indonesia bubar. Bubar Indonesia lama-lama. Apalagi ini digerogoti, menggerogoti NU itu nggak bisa, melemahkan NU itu nggak bisa, bikin ruwet sama NU itu nggak bisa, walat. PBNU, nah PBNU ini harus bertindak. Ini tidak berani mereka itu menyusup langsung ke PBNU, menyusup kalau ke NU langsung, nggak bisa. Ya salah satunya apa nyusupnya? Pelan-pelan lewat partai-partainya apa? PKB. Partainya apa? PKB. Ini hanya kritik, jangan baper. Nah, nanti saya dilaporkan lagi. Ya. Saya hanya sayangkan apa? Ini kritik kami sebagai masyarakat. Lewat apa mereka menyusup? Lewat partai. Ketika partai PKB sudah digondol oleh partai-partai kadrun yang afiliasinya kepada kadrun, pelan-pelan akan belus masuk ke NU. Masuk nanti ke struktural NU. Wes kacau. Hati-hati saudara, hati-hati. Ya. Aduh, ini politik 2024 lebih angker, yang diserang ini adalah ideologinya. Angker, ngeri. Ya. Ingat pesan Gus Arya, yang penting bukan Anies Baswedan berbahaya. Yang penting jangan Anies. Sudah pesan saya itu. Dileng-ileng. Jangan Anies. Semua orang tahu, orang NU tahu, warga Nahdliyin tahu mayoritas, jangan Anies. Tetapi ingat, partai PKB itu tidak dimunafikkan, banyak didukung oleh warga Nahdliyin. Ya, PKB itu didukung oleh warga NU, warga Nahdliyin, termasuk ada beberapa pengurus NU, struktural NU, pengurus NU. Hati-hati, ya. Jadi kayak maksa banget gitu loh. Hati-hati. Dari situ bahaya. Bismillah. Ya karena satu, Caimin itu memang terlalu ambisi. Anies Baswedan memiliki penasihat, yaitu kelompok-kelompok yang memang afiliasinya tidak moderat, tidak nasionalis. Mereka lebih kepada gadang-gadang untuk mendirikan sebuah negara sendiri, negara Islam dan lain sebagainya. Loh kan ini bukan rahasia. Anies itu didukung oleh orang-orang yang memainkan politik agama. Orang-orang kelompok-kelompoknya Anies Baswedan yang mendukung Anies Baswedan adalah mereka para pemain-pemain besar, para bohir-bohir besar, bahkan dari luar negeri besar, yang memainkan politik Indonesia dengan politik identitas, politik agama. Agama itu dijadikan sasaran politisasi. Kenapa sekarang Anies itu ngambilnya Caimin? Paham. Ini basisnya adalah orang NU ini, kata si Anies kan? Atau kata penasihatnya yang menasihati Anies, Nis, sikat aja Caimin. Caimin ini kan mayoritas yang mendukung adalah warga NU. PKB kan, warga NU PKB. Sikat aja. Kalau lewat partai bisa kesikat, rata-rata mereka menjadi satu jalan dengan kita, satu gerbong dengan kita, Nis. Sudah sikat aja PKB. Posisikan dia sebagai wakil presiden. Dengan itu mereka akan kita kuasai nanti. Pelan-pelan lewat partai saja. Nanti lama-lama juga NU kultural minimal, bukan struktural. Bahaya saudara. Saya ingatkan, pemetaan ini sangat mengerikan sekali. Ini perang ideologi nanti. Hati-hati. Wes toh, manut aku penak-penak.
Hati. Dong pora. Dong pora. Aku ngomong. Kompor, gibah. Bukan, saya itu hanya memberikan satu gambaran, satu pemetaan politik, dan ini pun sekaligus kritik. Dong pora antem isisan itu.